Pendengar, baru saja kita update informasi bagaimana Propam Polres Babar siap ikuti amankan kantor penyelenggara Pilkada. Dan saat ini kita akan update juga Bawaslu Manggarai Barat ingatkan larangan kampanye di masa tenang jelang Pilkada. Pendengar, saat ini kita akan membahas upaya pengamanan kantor. Maksud kami pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas pentingnya larangan kampanye di masa tenang menjelang Pilkada. Masa tenang, pendengar, merupakan waktu yang sangat krusial untuk memastikan pemilihan berlangsung adil dan tanpa gangguan. Untuk itu kami sudah terhubung melalui telepon Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat bersama Ibu Leni Serang yang akan menjelaskan tentang aturan yang berlaku serta bagaimana Bawaslu pendengar mengawasi pelaksanaan masa tenang ini. Ibu Leni, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Ibu? Iya, puji Tuhan baik. Selamat pagi juga untuk, teman-teman RRI SP Labuan Bajo ya. Juga untuk Oke. semua pendengar setia, di Mm-mm. mana saja berada yang bisa mendengarkan RRI pagi hari ini. Selamat pagi untuk semua, terima kasih sudah, apa, mengundang kami ya di sesi pagi ini ya. Iya, baik. Ibu, kita tahu sepertinya pagi ini atau hari ini Ibu ya sangat sibuk sekali begitu. Apalagi Bawaslu, kemudian juga KPU tentunya dan terima kasih kami ucapkan ya masih menyempatkan waktunya untuk hadir bersama RRI pagi ini, Ibu. Iya, siap Oke. siap. Ibu, boleh tahu, apa saja Ibu aturan utama yang harus dipatuhi selama, masa tenang pilkada tahun ini, Ibu? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama bahwa, kita semua tahu bahwa, berdasarkan jadwal dan tahapan kampanye ya, ini, kampanye sudah berakhir kemarin di kampanye terakhir kemarin itu tanggal 23. Jadi dari 24, 25, 26, 3 hari itu adalah, masa tenang. Kenapa disebut masa tenang? Karena masa di mana tidak boleh ada lagi pasangan calon maupun tim itu melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Jadi masa tenang itu masa di mana tidak ada aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Jadi tidak Iya, poinnya Kakak bahwa, masa tenang itu adalah masa di mana tidak ada kampanye, iya, karena kampanye sudah berakhir di tanggal 23, November kemarin. mhm, Iya. oke. Ibu, bagaimana Bawaslu Ibu memastikan semua pihak mematuhi aturan selama, masa tenang, baik itu pasangan calon, kemudian juga masyarakat pada umumnya ya, Ibu ya? Iya, baik. Untuk upaya pencegahan ya kita sudah, melakukan yang pertama imbauan baik ke pasangan calon, juga termasuk imbauan ke teman-teman media. Mhm, Imbauan kita ke pasangan calon juga dengan, stakeholder terkait, teman KPU misalnya ya, mhm. untuk memastikan bahwa di masa tenang ini memang benar-benar tidak lagi melakukan aktivitas kampanye. Imbauan kita sudah berikan ke pasangan calon, tim pasangan calon, ya lalu selain imbauan, kita sudah melakukan banyak kegiatan sosialisasi terkait, tahapan-tahapan, termasuk bahwa tanggal 24, 25, 26 itu adalah masa tenang, jadi tidak boleh ada aktivitas kampanye. Lalu, terakhir kemarin di tanggal, 20 kemarin ya, kita lakukan rapat koordinasi stakeholder. Mhm, Kita mengundang juga pasangan calon dan tim pasangan calon juga dengan stakeholder terkait, iya, ada KPU ya, instansi-instansi terkait lainnya yang ada keterkaitan dengan, tahapan-tahapan ini. Sudah disampaikan juga penegasan bahwa, masa tenang ini adalah, masa di mana tidak ada lagi kampanye karena itu semua pihak terutama pasangan calon dan timnya untuk menahan diri untuk tidak melakukan kampanye di masa tenang ini. Upaya kita itu Kakak, selain juga, kita lakukan patroli. Kami, mulai dari jajaran, Bawaslu RI provinsi, kabupaten, sampai ke jajaran kami di tingkat, pengawas TPS,
kami melakukan patroli pengawasan masa tenang ya untuk memastikan bahwa, eee, tidak ada kampanye ya. Kampanye baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan maupun pemasangan alat peraga kampanye. Mhm. Kemarin kami bersama instansi terkait, Iya. KPU dan Satpol PP juga melakukan penertiban APK. Meskipun masih ada satu 2 yang kami agak apa ya, agak, apa, kami mungkin kekurangan kayak yang di billboard-billboard itu. Oh begitu. Mhm. Masih ada terpasang, alat peraga kampanye pasangan calon tertentu, eee, hanya memang, kewajiban untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye ini kan sebenarnya ada di teman-teman paslon. Ya, jadi kita sudah keluarkan imbauan, sudah kasih ingatkan, "Ayo ayo teman-teman paslon, karena kampanye ini kan bagian dari pendidikan politik ya, harusnya mencerdaskan masyarakat ya. Mhm. Caranya juga ya, pasangan calon harus menunjukkan sikap cerdasnya dengan patuhi aturan, patuhi rambu-rambu bahwa ini sudah masa tenang, tertibkan sendiri dong APK-nya." Begitu. Iya. Tapi yang belum juga ditertibkan karena kita sudah kasihkan apa, kita berikan imbauan, kita juga selalu ingatkan termasuk yang, sampai dengan hari ini masih masih ada misalnya terutama yang di billboard itu ya, karena kan tinggi itu ya, butuh orang yang bisa panjat, butuh alat dan kita Mhm. keterbatasan itu, tapi hari ini kita pastikan semua, akan kita tertibkan. Oke. Baik, Ibu Iya. Len, kampanye dalam berbagai bentuk ya seringkali sulit terdeteksi, itu kita pahami. Lalu, bagaimana Bawaslu, Ibu, membedakan aktivitas yang termasuk pelanggaran kampanye dengan yang tidak? Iya, mmm, apa namanya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa, ini kan ada aturannya semua ya dan, saya kira tim pasangan calon tahu tahu persis itu aturan-aturan. Jadi ketika kemudian ada satu 2 yang masih nakal begitu, Mhm. masih bergerilya di bawah ya, mmm, kita menyadari keterbatasan, apa namanya, personil kita di lapangan. Karena itu memang, kita butuh juga dukungan dari masyarakat yang kemudian ketika menemukan di bawah masih ada tim pasangan calon, yang kemudian melakukan kampanye diam-diam itu, tolong dilaporkan ya. Kita, menerima posko aduan pengawasan masa tenang, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat, pengawas kecamatan dan, pengawas, tingkat desa. Lalu itu tadi apa, kita melakukan patroli Iya. patroli, pengawasan, lalu untuk membedakan bahwa ini, kegiatan biasa dan kegiatan kampanye. Kampanye itu kan, eee, apa namanya, ciri-cirinya ada, citra diri ya, lalu ada ajakan, misalnya masih menggunakan, apa namanya, menyebarkan bahan-bahan kampanye kayak stiker di masa-masa tenang itu, Mhm. atau baju-baju atau, masih ada apa namanya, spanduk-spanduk begitu dalam pertemuan-pertemuan gitu. Kalau Mhm. hanya pertemuan biasa mungkin ya, eee, pertemuan keluarga kemudian yang tidak mengarah, tidak ada, apa namanya, unsur-unsur kampanyenya, gitu. Jadi, untuk bisa membedakan bahwa itu kegiatan kampanye ya unsur-unsur kampanyenya terpenuhi, Mhm. seperti itu. Baik. Ibu memangnya, sebelumnya yang Ibu lihat begitu, kira-kira apa bentuk pelanggaran kampanye paling sering terjadi selama masa tenang begitu, khususnya di Manggarai Barat, Ibu? Kalau evaluasi dari baik pemilu maupun pilkada-pilkada sebelumnya, bentuk pelanggaran paling, eee, sering mungkin itu ya, itu tadi yang dalam berupa alat peraga kampanye tadi itu yang masih terpasang. Mhm. Itu yang paling sering ya, paling sering terjadi, Mhm. eee Sampai hari ini begitu seperti yang Ibu tadi iya, sampaikan bahwa masih ditemukan? karena iya, karena harusnya kan kampanye kan tidak boleh lagi di masa tenang ini. Mhm. Kampanye itu kan salah satu bentuknya ya pemasangan alat peraga kampanye itu. Mhm. Begitu. Jadi memang butuh kesadaran dari paslon juga, etikat baik dari paslon juga untuk, oh ini kan, alat peraga kampanye itu kan ada yang difasilitasi KPU dan ada yang difasilitasi sendiri oleh pasangan calon. Nah, di aturannya, di PKPU-nya maupun di undang-undangnya, kewajiban untuk menertibkan alat peraga kampanye kampanye itu, khusus untuk yang difasilitasi oleh paslon, itu kewajibannya paslon. Mhm. Karena wajib, harusnya harus ditertibkan sendiri, hanya kan ini kan ada juga yang ngeyel kan, pasangan calon ini yang,
sudah diingatkan tapi masih ada satu Mhm, 2 yang terutama yang di billboard-billboard besar ya, mhm, Dek, mhm. gitu. Baik, Ibu bicara berkaitan dengan pelanggaran, di masa tenang ini begitu. Kita fokus ke, daerah terpencil begitu ya, Ibu, ya? Iya iya betul. Karena kita bisa melihat bahwa kalaupun ada pelanggaran ya, ingin Iya mereka sampaikan ke posko pengaduan di Bawaslu yang Ibu sudah sampaikan, lalu aksesnya tidak bisa, memadai begitu ya. Lalu strategi iya Bawaslu betul. dalam mengawasi potensi pelanggaran di daerah terpencil ini bagaimana, Ibu? Nah, itu dia, Dek, maksudnya apa namanya, selain bahwa sekarang ini kan kami sudah ada pengawas TPS Mhm, di 587 TPS yang mhm, menyebar di 12 kecamatan, 169 desa kelurahan. mhm, Nah, ini teman-teman TPS ini yang kemudian ada di setiap TPS. Harapannya bahwa, ketika kemudian masyarakat ingin mengadu itu, bisa melalui, eee, disampaikan ke pengawas TPS, nanti pengawas TPS melanjutkannya ke pengawas kelurahan desa, kemudian pengawas kelurahan desa bisa secara berjenjang sampaikan ke, pengawas tingkat kecamatan, gitu. Tapi yang paling penting juga memang, ini kesadaran bersama, jadi suksesnya penyelenggaraan pilkada ini tidak hanya menjadi tugasnya penyelenggara semata, baik kami, jajaran Bawaslu sebagai, lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan, dan teman-teman KPU bersama jajarannya sebagai, penyelenggara teknis, tapi juga memang butuh, kesadaran bersama terutama partisipasi masyarakat. mhm, Masyarakat, kami mungkin sudah berapa kali melakukan kegiatan-kegiatan kampung pengawasan partisipatif, ada mhm, forum-forum warga, ada Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, ini untuk mengajak, masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan semua tahapan ini, terutama di tahapan-tahapan puncak ini, masa tenang, lalu pungut hitung nanti. Untuk kita awasi bersama lalu harus ada keberanian untuk kemudian melaporkan itu ke kami, ke jajaran kami. Kalau merasa bahwa Bawaslu Kabupaten terlalu jauh, ada teman-teman kami yang penyelenggara di tingkat ad hoc ya, ada mhm. pengawas kecamatan atau yang paling dekat mungkin dengan masyarakat adalah pengawas kelurahan desa kami yang ada di 169 desa kelurahan. Seperti itu. Mhm. Dengan maraknya teknologi, Ibu, seperti media Ya. sosial, kira-kira, bagaimana Bawaslu menyatukan atau mengawasi begitu ya, lebih tepatnya Ibu, kampanye yang terselubung secara, digital selain tadi ada pelanggaran yang ditemukan yaitu masih terpampangnya billboard begitu, Ibu? Iya iya, mmm, seperti yang tadi saya sampaikan, Dek, kita patroli, pengawasan masa tenang ini tidak hanya patroli terhadap, yang kasat mata yang ada, tapi juga, patroli cyber, media sosial juga, ya. Ada tim pengawasan media sosial kita juga yang akan memantau setiap akun-akun, karena akun-akun resmi yang didaftarkan oleh pasangan calon itu yang kita awasi, lalu, sejak tanggal 23 kemarin juga masuk masa tenang juga, akun-akun ini, akun-akun resmi yang didaftarkan oleh pasangan calon ini tidak boleh melakukan lagi, memuat lagi materi-materi kampanye dalam, media-media massa, media-media sosialnya, media-media daring pada masa tenang ini. Jadi selain melakukan patroli langsung di lapangan, kita juga melakukan patroli media sosial. Mhm, oke. Iya, Tantangan seperti itu. terbesar Bawaslu Manggarai Barat dalam menegakkan aturan masa tenang pilkada, kali ini Ibu seperti apa? Selain ya, masih juga ditemukan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh, paslon begitu dan itu dilakukan secara terus-menerus begitu, Ibu? Iya, eee, ini khusus untuk masa tenang ya? Iya, mhm, Iya, mungkin tantangan terbesarnya, yang tadi saya sampaikan bahwa memang, kami keterbatasan secara, personil, jumlah personil kami sangat terbatas dibandingkan dengan objek yang kami awasi. Karena itu memang butuh juga, eee, kerjasamalah seperti itu dari tim pasangan calon bahwa kita sama-sama tahu bahwa ini sudah masuk masa tenang, aduh ayo dong, patuhi rambu-rambu ya. Jangan sampai kena, gara-gara sudah capek-capek selama ini tahapan yang sudah kita lewati tiba-tiba nanti kena, pasal pidana misalnya di masa tenang itu kan ini kan sayang kan. Jadi mhm, memang butuh kesadaran bersama bahwa tahu bahwa ini sudah masuk masa tenang,
ayo patuhi rambu-rambu, patuhi aturan. Kita semua paham dan tahu aturan, jadi tidak boleh lagi melakukan, aktivitas kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang ini, eee, dan, apa namanya, mungkin itu ya, Iya, itu mungkin tantangan terbesarnya bahwa, masih ada yang, pasangan calon yang kemudian nekat misalnya ya, tapi mudah-mudahan dalam 1, 2 hari ini tidak ada lagi ya, dan hari ini kita pastikan bahwa, APK-APK yang masih ada itu akan kita tertibkan. mhm. Lalu sanksinya seperti apa Ibu bagi pihak, yang melanggar aturan di masa tenang ini? Iya, sanksi sanksi untuk apa itu, untuk apa namanya, eee, oh iya, sebelum ke sanksi deh ya, apa juga yang menjadi tantangan di masa tenang itu kan, apa namanya, Iya, eee, kesadaran masyarakat dan juga, potensi-potensi politik uang, Adek. Ya, itu juga menjadi tantangan buat kami untuk, menyadarkan masyarakat untuk tolak dan lawan politik uang, begitu. Lalu kalaupun ada, ayo berani laporkan, ya, itu. Lalu tadi terkait, apa tadi ya, pertanyaan terakhir ya? sanksi begitu bagi Sanksi ya? pihak-pihak Oke. yang melanggar aturan di masa tenang? Oke oke, karena masa tenang itu masa di mana tidak boleh ada kampanye, maka jika ada yang melakukan kampanye, itu merupakan bentuk pelanggaran kampanye di luar jadwal. Jelas diatur di pasal 187 Undang-Undang Pilkada ayat 1 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, eee untuk masing-masing calon dipidana dengan pidana penjara paling singkat itu 15 hari atau paling lama 3 bulan atau, denda paling sedikit Rp100.000 atau paling banyak Rp1.000.000. Itu. Mhm, baik. Iya, selain itu juga, ada ancaman, ini juga, ancaman pidana juga untuk, apa namanya tadi, yang saya sebut tadi itu money politik itu setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, atau memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Ya, sebagaimana larangan dalam pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Pilkada eee, itu juga diancam dengan, pidana penjara, paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, di pasal 187A Mhm, ayat oke. 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Seperti itu Adek. Jadi ancamannya akan dikenakan sanksi pidana pelanggaran kampanye di luar jadwal atau orang yang kemudian melakukan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang di masa tenang, juga ada ancaman pidananya. Seperti itu. Termasuk media Ibu ya? Ah, kalau media kemarin kita juga sudah keluarkan imbauan untuk media, ya, Mhm, kita keluarkan imbauan resmi untuk tidak lagi memuat ya, konten-konten yang kemudian, mengarah ke kampanye pasangan calon tertentu. Karena itu mhm. kita memang meminta kerjasama teman-teman media untuk kita sama-sama menjagalah masa tenang ini untuk benar-benar, tidak ada kampanye atau modus-modus kampanye dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk pemberitaan-pemberitaan teman-teman media, Mhm, seperti itu deh. baik. Terakhir pesan dari Bawaslu Ibu kepada seluruh peserta pilkada dan masyarakat pada umumnya menjelang pemungutan suara di tanggal 27, nanti. Oke, baik, terima kasih. Eee, untuk semua pasangan calon ya, kita semua tahu aturan bahwa, masa tenang ini yang kemudian mulai dari kemarin 24, hari ini hari kedua masa tenang dan sampai besok itu, ini adalah masa di mana tidak boleh lagi ada aktivitas kampanye dalam bentuk apapun ya, yang ada unsur-unsur kampanyenya. Karena itu dengan hormat kami minta untuk patuhi aturan ya, patuhi rambu-rambu lah, jangan, nekat, terobos terobos aturan begitu yang kemudian akan berdampak sangat tidak baik. Untuk pasangan calon ya, selain sanksi pidana tadi, juga bisa dikenakan dengan ancaman sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon. Karena itu kami Oke. ingatkan, ayo, kita sama-sama taati aturan ya, tegakkan aturan kami dari pengawas pemilu. Untuk masyarakat, ayo bersama kita awasi, kami sangat membutuhkan partisipasinya juga dari teman-teman media.
masyarakat pada umumnya, laporkan setiap bentuk dugaan pelanggaran ya, jangan takut untuk melaporkan. Kalau kami di kabupaten terlalu jauh, ada teman-teman kami, jajaran kami baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, yang mungkin dekat dengan masyarakat. Jadi berani untuk melaporkan ketika kemudian di lapangan, di tempat Bapak Ibu semua, menemukan ada dugaan kecurangan. Itu mungkin sukses untuk pemilihan, kepala daerah 27 November ini. Ayo bersama-sama ke TPS tanggal 27 November, salurkan hak politiknya, hak pilihnya, dan pilihlah berdasarkan hati nurani bukan karena janji atau iming-iming. Lalu ayo, kawal juga hak suaranya, jangan sampai dicurangi. Itu mungkin pesannya, Dek. Terima kasih. Baik, siap Ibu Len, terima kasih waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini. Semoga informasinya bisa tersampaikan ya semua untuk semua stakeholder, pihak-pihak dan lebih khusus masyarakat ya pada umumnya, bahwa bagaimana pentingnya dan patuhi aturan di masa tenang. Karena masa tenang ini sisa 1 hari lagi, Ibu ya. Ya, hari ini dan besok masih Iya, 2 hari ya kalau iya dihitung. benar. Ya, Mm-mm. masih 25 dengan 26. Oke, jadi semoga harapan kita bersama Ibu ya, bahwa semoga tidak ada terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran, terutama Ya, oleh pasangan calon begitu ya. betul. Oke, baik. Ya, Ibu, oke. selamat pagi, selamat Iya, melanjutkan terima kasih. aktivitasnya. Terima kasih untuk RRI SB Labuan Bajo juga ya, sukses terus di udara. Baik. Baik. Inspirasi, motivasi, strategi, dan